Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini umat muslim di seluruh dunia akan menghadapi Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui pula bahwasanya salah satu tempat masyarakat mudik ini biasanya Pak ya, ini berada di Sultan Taha, Bandara Sultan Taha Saifuddin, khususnya di Jambi ini. Gitu. Kita akan membahas bagaimana kesiapan Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menghadapi Idul Fitri. Ada Bapak General Manager PT Angkasa Pura Indonesia. Bapak sehat? Sehat Pak. Ya, Pak JM, di segmen 1 ini kita akan membahas tentang kesiapan umum bandara, Pak. Ya. Bagaimana Pak kesiapan bandara menghadapi arus mudik Idul Fitri ini, Pak JM? Ya baik, jadi mungkin kami sampaikan ya dalam hal angkutan Lebaran 2026 ini menjadi isu nasional. Perhatiannya mungkin bukan hanya pemerintah Jambi, tapi langsung sampai ke kementerian dan dari Jakarta. Untuk itu jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan terkait dengan seluruh fasilitas baik di sisi udara, yaitu runway sebagai media untuk landing dan take off ya. Kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik, fasilitas di sana termasuk ada lampu approach, ada alat-alat navigasi untuk memandu pesawat bisa melaksanakan aktivitas take off dan landing. Kita pastikan semua kualitasnya ya, kualitasnya termasuk beberapa fasilitas yang mungkin kemarin kita cek kondisinya sekitar 70-80% itu kita ganti. Jadi semuanya sudah dalam keadaan new dan fasilitas tersebut bisa mendukung nanti untuk kelancaran take off landing. Selain di sisi udara, termasuk di terminal juga kita melakukan pembenahan ya. Tentunya ada beberapa beautifikasi yang kita laksanakan di ruang tunggu, perluasan ruang tunggu, kemudian di area selasar, area publik juga di parkir roda 2 dan roda 4 kita laksanakan penebalan personil nanti untuk mengurai kemacetan pada titik-titik simpul, terutama pada pintu masuk dan pintu keluar, sehingga kedatangan saudara-saudara kita yang akan datang melalui Bandara Sultan Taha Jambi, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, begitu Mas. Kalau untuk penumpang sendiri Pak, apakah ada prediksi akan ada lonjakan penumpang? Pastinya ada ya, memang kemarin di awal puasa, minggu pertama dan kedua kelihatan bahkan sedikit menurun dari hari biasa, yang rata-rata kita mungkin sekitar 2.000 sampai 2.500 ya per hari. Kemarin 2 minggu pertama itu kita bahkan di bawah 2.000 pergerakan per hari. Namun kemarin pada saat pembukaan posko tanggal 13 sudah mulai kelihatan, kita sudah melayani hampir rata-rata 3.500 sampai 4.000. Jadi prediksi kita memang puncaknya nanti akan terjadi di sekitar H-2 ya, tanggal 18 itu akan melayani sekitar 5.000 penumpang yang datang dan pergi melalui Bandara Sultan Taha Jambi. Secara periodik, jika kita bandingkan angkutan Lebaran 2026 ini mengalami sekitar 3% jika dibandingkan di periode yang sama di tahun 2025, begitu Mas. Pak, kalau tadi kita berbicara posko Pak ya, ini poskonya sejak kapan didirikan Pak, dan ini bagaimana pelayanannya? Ya, jadi sesuai dengan arahan Kementerian Perhubungan, bahkan mungkin bukan hanya di bandara ya, di seluruh titik-titik simpul perhubungan, kita mendirikan posko monitoring angkutan Lebaran. Hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 13, serentak di seluruh Indonesia dibuka, termasuk kita di Jambi, di bandara, dan sudah dilaksanakan posko terpadu monitoring. Jadi di sana kita nanti akan didampingi teman-teman TNI Polri, seluruh stakeholder ya, ada BKK, ada karantina, tentunya ada adik-adik dari Pramuka juga nanti membantu di sana untuk membantu seluruh aktivitas penumpang, terkhusus yang datang dulu ya sebelum Lebaran, yang datang melalui Bandara Sultan Taha Jambi. Jadi kalau ada informasi yang kurang jelas atau pengen ditanyakan, silakan datang ke posko, ditanyakan ke kita, dan di situ juga tergambar data pergerakan penumpang secara jelas, ada monitor nanti di sana, dan kegiatan-kegiatan lainnya tentunya ada Zoom monitoring, mulai dari kantor pusat kita sampai dari perhubungan. Setiap hari kita melakukan monitoring Zoom di posko tersebut, begitu Mas. Kita kalau berbicara posko Pak ya, ini
apa saja yang bisa didapat masyarakat ketika ke posko tersebut nanti Pak untuk mempermudah mereka mudik? Ya, artinya mungkin kalau untuk kedatangan ya, pastinya habitnya penumpang itu begitu landing, mereka sudah capek, pengen cepat-cepat keluar dari bandara. Jadi mungkin kami lebih fokus melihat atau membantu penumpang yang akan turun dari pesawat menuju kedatangan, penjemputan, dan terus keluar melalui pintu parkir. Nah, jadi kalau untuk yang datang mungkin interaksinya agak sedikit dengan posko, mungkin nanti pada saat harus balik. Jadi kami hanya membantu monitoring dan mengarahkan penumpang, taksi-taksi, penjemput supaya tidak ada titik kemacetan di daerah drop zone sampai ke pintu keluar. Begitu Mas. Ada penambahan layanan Pak selama Lebaran ini? Layanan pastinya ada ya, seperti kemarin kita lakukan customer happiness, jadi ada semacam interaksi dengan penumpang, ada bagi-bagi hampers juga kita di sana, ada live music di terminal. Ini semata-mata untuk memberikan pengalaman baru lah, pengalaman bagi penumpang, terkhusus yang berangkat ya melalui ruang tunggu kita. Jadi penambahan tenan juga ya memang karena kondisi puasa ya, jadi belum begitu kelihatan, tapi fasilitas-fasilitas baru di terminal tentunya mendekati Lebaran ini banyak penambahan. Artinya ada live music juga tadi Pak, yang untuk menghibur penumpang ya Pak? Yes, ya. Pak, bagaimana koordinasi antar internal Bapak nih? Ini kan banyak penumpang tentunya. Bagaimana koordinasinya Pak? Ya, jadi kita punya namanya rencana operasi selama angkutan Lebaran ini. Tentunya sampai hal-hal detail juga kita koordinasikan bagaimana terkhusus penebalan personel ya di titik-titik simpul pertemuan antara penumpang dengan petugas. Contohnya kalau mau masuk bandara kan ada pemeriksaan. Nah, biasa di situ ada antrian-antrian panjang. Nah, ini kita coba membuka 2 jalur, menambah personil di sana sehingga antrian tersebut tidak terlalu panjang dengan tahap-tahap pemeriksaan yang tetap kita laksanakan sesuai dengan SOP. Artinya begitu Pak ya? Yes. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan Pak ya. Pemirsa yang kemana-mana tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, kita tadi sudah banyak berbincang Pak, bahkan disediakan kenyamanan penumpang nih, live music juga tadi Pak. Yes. Posko Lebaran juga didirikan di situ untuk mempermudah. Pak, bagaimana memastikan kenyamanan penumpang saat mudik Pak? Ya, jadi petugas kita seperti sampaikan tadi, di samping melakukan penebalan di titik-titik antrian, kita juga akan memutar daerah pergerakan penumpang ya. Kita memastikan bahwa pergerakan mereka menuju mulai dari gate masuk sampai dengan ke terminal itu semua bisa berjalan dengan baik. Terkhusus kita tahu beberapa hari belakangan ini cuaca juga cukup panas ya. Jadi memang AC menjadi kendala tersendiri di Kota Jambi, di mana dinding terminal kita juga dari kaca, jadi ada efek rumah kaca di sana. Bagaimana kami memaksimalkan kenyamanan dari tingkat AC. Jadi itu petugas kita keliling mulai dari tempat-tempat tersebut termasuk ke toilet, memastikan toilet setelah dipakai itu kita bersihkan kembali. Jadi kadang-kadang habitnya kita ya masyarakat kadang-kadang ke toilet kan karena toilet publik, toilet umum ya seadanya. Tapi setelah itu petugas kita akan langsung mengecek kembali, memastikan itu siap digunakan untuk pelanggan berikutnya atau penumpang berikutnya. Jadi hal-hal kecil ini sebenarnya kami pastikan untuk bisa membuat penumpang itu merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang selama berada di kawasan bandara. Termasuk juga di selasar itu ada permainan anak-anak, jadi para penumpang mungkin yang diantar oleh keluarga yang membawa anak-anak, mereka bisa sekejap bermain di area selasar. Ada mobil-mobilan ya kayak di mall itu, jadi mereka bisa muter. Tentunya ini juga membuat anak-anak senang berkunjung ke bandara. Mereka bisa melihat hal baru, tentunya ada permainan dan pilihan jajanan di sana, gitu Mas. Kalau terkait dengan check-in dan boarding nih, bagaimana pengaturannya Pak? Ya, jadi kalau check-in sendiri juga kita tahu nanti, nah balik lagi seperti sampaikan tadi, mungkin prepare-nya nanti lebih ke arus balik ya, setelah after Lebaran yang kita prediksi puncaknya itu sekitar tanggal 27-28. Nah, kita sudah memitigasi bagaimana nanti membeludaknya penumpang, karena semua yang datang tadi yang saya bilang hampir 4.000-5.000 tiap hari ini akan kembali kan. Nah, ini yang kita siap-siagakan. Nah, hal pertama memang adalah check-in. Jadi selain penumpang bisa melaksanakan check-in online di rumah melalui web,
Di terminal juga sudah kita siapkan ada web check-in, self check-in mandiri. Jadi si penumpang kalau nggak bawa bagasi mungkin di selasar sebelum masuk ke ruang check-in, mereka sudah bisa memasukkan kode tiket di ada mesinnya di situ, langsung mendapatkan boarding pass. Jadi tidak harus antri ke meja check-in counter lagi, kecuali yang membawa bagasi. Kalau mau bawa bagasi kan harus ditimbang, harus dikasih label. Jadi mereka memang harus ikut antrian di meja counter check-in. Selain di luar selasar, di dalam juga kita siapkan satu self check-in tersebut. Dan ini tentunya akan memotong atau memperlancar antrian-antrian ke counter check-in. Namun masyarakat juga banyak mungkin yang belum mengetahui secara detail ya. Jadi semua berbondong-bondong masuk ke ngantri ke meja counter check-in. Nah, ini mungkin kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa ada pilihan lain, ada self check-in tadi, bisa check-in mandiri. Nanti kalau kurang paham informasinya mungkin bisa bertanya ke posko, minta bantu. Kita akan bantu. Karena banyak juga orang-orang tua kan yang sebenarnya mereka tidak bawa bagasi, tapi mereka mengantri di check-in yang tentunya akan memakan waktu lama. Nah, ini sering kita bantu, kita arahkan ke self check-in, tinggal masukkan kode penerbangan, mereka sudah mendapatkan boarding pass untuk langsung masuk ke ruang tunggu. Begitu, Mas. Pak, ini layanannya udah luar biasa Pak ya di Sultan Taha. Bapak jelaskan tadi ada posko juga. Jadi untuk anak-anak bahkan disediakan untuk taman bermainnya tadi Pak ya. Taman dan alat bermain, ada mobil-mobilan gitu. Ya. Kalau kita berbicara inklusivitas untuk para difabel dan lansia ini bagaimana Pak? Ya, tentunya fasilitas juga sudah disiapkan ya. Mulai dari parkir itu, bahkan parkir-parkir khusus untuk difabel sudah kita siapkan, ada logonya. Mulai dari parkir, drop zone, ya tentunya di dalam terminal sudah ada ya. Itu wajib kita laksanakan, ada lift, ada eskalator. Kalau untuk difabel biasanya mereka menggunakan lift. Tetapi kalau untuk di Jambi, menurut data yang kita pegang, rata-rata difabel itu sih masih ada pengantar lah, ada keluarga yang membawa, bukan kayak di luar negeri mereka berjalan sendiri ya. Jadi lebih terbantu. Begitu ada pengantar ataupun mereka melaporkan ke petugas check-in ke maskapai, petugas maskapai juga akan segera menyediakan wheelchair, kursi roda, dan fasilitasnya tentunya harus ada lift tersebut untuk pindah lantai 1 ke lantai 2, begitu juga turun. Tentunya kita sudah mengakomodir. Toilet juga sudah ada, toilet untuk khusus difabel dan keluarga, begitu Mas. Artinya sudah inklusif Pak ya bandara sudah kita siapkan semua. Siapkan semua ya Pak. Kesiapan petugas kita sendiri bagaimana nih Pak menghadapi berbagai macam penumpang nih, termasuk juga para lansia dan difabel? Yes, jadi memang seperti saya sebutkan di awal, kita tidak hanya dilaksanakan oleh Angkasa Pura, tentunya kita berkolaborasi ke seluruh stakeholder ya, Airline, ada TNI, Polri di sana yang membantu kita, ada teman-teman BKK, kesehatan pelabuhan, kita bahu-membahu lah, karena kita tahu penumpang itu kan dari berbagai macam latar belakang dan kita harus siap melayani mereka. Kalau kita bilang semua penumpangnya anak muda, nggak bisa. Ada difabel, ada orang tua, bahkan ada anak-anak remaja yang kebutuhannya berbeda. Jadi memang untuk orang tua seperti tadi, hospitality yang kita berikan di lapangan, di pelayanan kita, tentunya ini sangat berdampak kepada orang-orang tua yang butuh pertolongan, ya butuh informasi. Kalau anak muda mungkin sekarang sudah lebih fleksibel dengan HP, dengan data mereka sudah punya, tapi kalau orang tua memang sangat membutuhkan pertolongan, pemanduan, atau sekedar memberikan arah, Bu ke sini, Bapak ke sana. Itu mungkin jadi petugas kami dengan hospitality-nya yang semakin baik, tentunya kita jamin untuk bisa membantu terkhusus penumpang yang secara pelayanannya khusus ya, orang tua dan difabel tadi, begitu Mas. Kalau boleh kita tahu Pak, pemirsa kita tahu juga nih unsur pengamanan di bandara kita siapa saja sih Pak yang hadir di situ? Secara regulasi tentunya ada APSEC ya, namun kita ada penebalan dari TNI Polri. Dari TNI ada namanya BKO, secara khusus berdinas di kawasan bandara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Tentunya teman-teman Polri juga bahkan dari Polsek mengadakan ada semacam pengamanan tertutup ya, yang mungkin orang tidak tahu kalau dia polisi, tapi mereka memastikan kenyamanan di area bandara itu semuanya berjalan dengan baik. Termasuk ada posko Pak Kapolres juga di parkiran, kalau nanti teman-teman boleh lihat. Jadi 2 lapis posko kita ya. Selain kita posko terpadu, posko Pak Kapolres yang memang mengamankan seluruh kawasan, bukan hanya bandara ya, jalan-jalan di depan, jalan umum,
mereka juga mengawasi hal tersebut. Jadi masyarakat mungkin tidak usah canggung untuk masalah keamanan. Kami pastikan kita bahkan 3 lapis ya membackup keamanan para pengguna jasa di bandara. Artinya masyarakat Provinsi Jambi ini jangan khawatir nih Pak kalau untuk mudik di Sultan Taha Hasanuddin Jambi ya. Yes. Karena sudah pengamanan dari segi pelayanannya pun sudah disiapkan sedemikian rupa ya Pak. Termasuk CCTV kita di CCTV semua titik juga ada ya. Sudah ada Pak ya. Sudah ada di semua CCTV. titik. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat Yes. ya Pak ya. Nanti boleh sih Pak, tim Jack TV ini bisa berkunjung ke bandara untuk Silakan dengan senang hati nanti kita ke lapangan melihat kondisinya. Baik, Ya. Pak nanti kita akan lanjutkan Pak ya di segmen ketiga. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Pemirsa Anda kembali di Injambi. Wah semakin menarik saja nih pembicaraan kita Pak. Nanti Ya. bahkan Jack TV dipersilakan juga untuk melihat ke lapangan Boleh, Pak ya bagaimana boleh. nanti. Ya. Di segmen ketiga nih Pak kita berbicara tentang sinergi dan pengamanan Pak. Bagaimana sih Pak untuk pertama ini pertanyaan saya koordinasi antar maskapai ini Pak dengan maskapai ini bagaimana? Ya baik, jadi artinya di bandara itu kan pemainnya cukup banyak ya. Ada maskapai, ada teman-teman Pertamina, ada Airnav, ada BMKG, ada karantina, ada BKK, termasuk kita Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola bandara. Tentunya satu pihak tidak mendukung, program ini tidak akan jalan. Jadi kita sudah pastikan kita melaksanakan rapat koordinasi mingguan, ada juga namanya Kopi Morning yang kita laksanakan sekali sebulan. Ya. Bahkan ini melibatkan pemerintah daerah, dukungan dari Dinas Perhubungan juga. Nah inilah yang membuat koordinasi kita jauh lebih baik. Artinya teman-teman airline juga pasti menyampaikan rencana operasi mereka, kapan mereka akan menambah penerbangan, di jam berapa mereka lebih sibuk kedatangan atau keberangkatan, sehingga kita bisa mempersiapkan fasilitas lebih baik. Dari hasil koordinasi kita sudah mendapatkan data bahwa sampai dengan kemarin ya ada 82 extra flight di luar flight reguler yang kita laksanakan sehari-hari di Jambi. Jadi tentunya kita berkoordinasi cukup intens dengan teman-teman maskapai bagaimana kita menyiapkan mulai dari ruang tunggu, pengambilan bagasi, sehingga kedatangan 3 pesawat bersamaan tidak menjadi penghalang untuk penumpang tetap bisa mengambil bagasi dengan cepat dan mereka bisa keluar. Kemudian kita sampaikan juga tadi pagi kita bekerja sama dengan BNN juga, mereka melaksanakan cek ya, ngambil sampel kepada kru pesawat untuk tes narkoba. Dipastikan ya dipastikan bahwa kita semua steril, bukan hanya kru tapi petugas kita juga termasuk di kargo, teman-teman BNN tadi pagi ngambil sampel. Jadi untuk pengamanan saya rasa ya kita mengikuti standar dari pemerintah lah. Di luar itu mungkin seperti tadi saya sampaikan, TNI Polri dan kita semua yang berdinas di bandara saling bahu-membahu lah untuk koordinasi dan keamanan. Yang paling nanti yang kita perlukan adalah ketika ada delay, apakah itu akibat dari cuaca yang tidak bisa kita pastikan prediksi, pasti hanya prediksi dari BMKG, tapi kepastiannya mungkin ya melihat pada hari berjalan. Jadi kalau ada delay, kemudian nanti bagaimana kita menyikapi, nah ini perlunya koordinasi antara sesama stakeholder, terkhusus dengan teman-teman airline, bagaimana mereka memastikan kewajiban mereka dijalankan. Kalau delay 30 menit apa yang mereka harus lakukan, kalau sejam apa yang mereka lakukan, kalau di atas 3 jam ya itu tadi pemberian kompensasi mereka harus lakukan, dan itu kita sudah sama-sama sepakat kemarin ya, termasuk dengan regulator untuk menjalankan hal-hal apa yang kita harus lakukan ketika ada keterlambatan schedule penerbangan. Gitu. Artinya maskapai ini bakal sibuk ya Pak ya di mudik. Pasti sangat sibuk. Ya. Sangat sibuk ya. Ya. Ada kemungkinan extra flight tadi Pak, seperti Bapak jelaskan. Bagaimana Pak? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, data sampai dengan kemarin kita sudah menerima rencana teman-teman airline ada 82 extra flight, termasuk di dalamnya Garuda, SAJ, begitu juga dengan Citylink ya. Namun yang sudah jalan ini Garuda dan Lion Group, SAJ dan Batik. Tujuannya tentunya ada yang ke Batam, ke Jogja, ke Jakarta dan Kuala Namu. Jadi sampai periode tanggal 30 sampai saat ini kita sudah rencanakan ada 82 extra flight tersebut. Extra flight. Pak, ini mau saya tanyakan Pak ya, kalau kita kan ada bandara baru nih di Kerinci ya Pak ya. Itu kalau
di Idul Fitri ini termasuk nggak Pak penerbangannya itu, termasuk extra flight-nya apa tidak? Nah, kalau di Kerinci, dari Jambi ke Kerinci kan hanya satu, ada Susi Air ya, 2 kali Air, seminggu itu penerbangan perintis. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan data mereka akan menambah penerbangan. Jadi belum ada data extra flight ke Kerinci. Oh, belum ada ya, Begitu juga yang ke Dabo Singkep ya, Jambi Dabo Singkep. Jadi Susi Air itu dari Jambi ke Dabo dan Jambi ke Kerinci. Sampai saat ini belum ada rencana penambahan, Mas. Iya. Ya. Kalau lonjakan penumpang nanti bagaimana sekiranya Pak, Bapak mengantisipasi di bandara? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa lonjakan penumpang selama periode ini sekitar 3% ya. Di nasional mungkin sekitar 5%. Jadi Jambi menyumbang 3%. Tentunya seperti saya sampaikan tadi, 2 hari yang lalu, hari Jumat, sudah kita laksanakan posko itu dan sudah kelihatan kenaikannya. Bahwa kemarin kita sudah melayani rata-rata di angka 4.000 dan harapan kita ini akan berlanjut terus nanti sampai dengan tanggal hari H Lebaran ya. Mungkin 2 hari itu akan slow down dulu, kemudian akan naik lagi, harus balik. Nah, peningkatan ini sudah ya itu tadi, koordinasi antar seluruh stakeholder untuk memastikan bahwa penambahan jadwal penerbangan, penambahan extra flight, kemudian puncak kedatangan dan keberangkatan nanti bisa sama-sama kita layani dengan baik juga. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Pak, karena nanti bakal sibuk nih Pak menjelang Idul Fitri. Siap. Pak, ini hal detail lagi nih Pak. Penumpang nih kan banyak bawa barang, kadang-kadang macam-macam nih. Bagaimana keamanan barang mereka nanti dalam pengecekannya itu? Memastikan keamanan barang. Iya, jadi kalau untuk barang terutama kalau yang datang ya, kalau yang datang saya rasa sudah clear, itu sudah diperiksa di bandara sebelumnya, bandara keberangkatannya. Jadi mereka hanya mengambil bagasi di conveyor belt yang kita siapkan. Nah itu tadi sudah kita siapkan, mungkin nanti ada 3 conveyor belt, yang existing ada 2. Kalau nanti dibutuhkan ada 3 flight bersamaan, kita akan buka 3. Artinya mungkin, dan saya rasa penumpang juga tidak terlalu lama lah menunggu. Kalau secara regulasi itu batas pengambilan bagasi terakhir itu mereka 30 menit. Kalau di Jambi rata-rata di bawah 20 menit mereka sudah keluar membawa bagasi. Untuk kenyamanannya tidak pernah sih, belum sampai saat ini belum pernah kita mendapatkan komplain dari penumpang untuk kehilangan sesuatu di bagasinya. Paling yang pernah adalah mungkin penanganan bagasinya yang ada retak atau apa, paling sekedar itu. Tapi untuk kehilangan atau apapun itu sejauh ini kita belum pernah mendapatkan komplain dari penumpang. Nah, untuk keberangkatan nanti ini mungkin menjadi challenge juga buat kita, bagaimana penumpang yang akan berangkat membawa barang. Nah, proses barang kan ada pemeriksaan, ini yang mungkin agak membuat time-nya ya agak lama ya. Begitu diangkat, dia harus butuh lagi menurunkan barangnya ke X-ray. Mungkin sesuai dengan standar lah kita laksanakan pelaksanaan, namun perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa maskapai juga sekarang sudah membatasi bagasi ya. Setelah di luar bagasi free, mereka akan berbayar. Jadi kalau tidak penting-penting banget, mungkin barang-barangnya tidak usah dibawa ya melalui bagasi pesawat begitu. Ini untuk kenyamanan juga ya Pak. Makanya ada pembatasan, dan petugas kita pun nanti bakal standby di sana untuk membantu penumpang. Ya, pasti standby. Pak, kita akan lanjutkan nanti di segmen keempat Pak ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, kita sudah di penghujung segmen nih Pak, yakni di imbauan dan harapan. Nah, yang pertama Pak, apa himbauan Bapak kepada masyarakat yang akan mudik melalui Bandara Sultan Taha? Ya, tentunya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, bahwa kenyamanan Bapak saudara-saudara sekalian selama berada di bandara itu menjadi tanggung jawab kami. Kami akan bekerja 24 jam memastikan arus mudik baik yang datang maupun yang akan berangkat nanti melalui Bandara Sultan Taha Jambi berjalan dengan baik. Jadi pada saat liburan ini, pada saat lebaran ini, biarlah kami yang menjaga keberadaan bandara dan tentunya pos-pos lain ya, untuk saudara-saudara bisa melaksanakan libur. Himbauan kami juga kepada masyarakat nanti pada saat berangkat melalui Bandara Sultan Taha Jambi, ini menjadi challenge kita terbesar ketika nanti harus balik setelah lebaran. Kami sampaikan kepada seluruh pengguna jasa bandar udara mungkin untuk datang lebih awal ke bandara, karena kita tahu mungkin nanti
akan ada potensi beberapa simpul macet ya menuju bandara, termasuk di persimpangan mulai dari BW sampai ke Taman Rimba. Biasa setelah Lebaran masyarakat butuh hiburan, di Taman Rimba itu ada titik-titik kemacetan. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang akan berpergian nanti melalui bandara, datanglah lebih awal atau 2 jam sebelum waktu yang ditentukan dalam tiket, karena di bandara juga sekarang sudah cukup nyaman, pilihan berbelanja banyak, tamannya juga cukup asri, jadi membawa keluarga pun, membawa pengantar pun ke bandara, saya rasa tidak menjadi masalah, bahkan membuat pengalaman baru kepada anak-anak atau saudara-saudara kita yang mengantar ke bandara, begitu Mas. Apa pesan kepada masyarakat pengguna jasa bandara nih Pak, nanti ketika transportasinya terkendala macet tadi kan, apa harapannya bagaimana? Ya itu tadi, kalau bisa datang lebih awal dan agar tidak tergesa-gesa, lebih tenang ketika di bandara juga. Ketika kita tergesa-gesa mungkin nanti ada barang yang ketinggalan atau buru-buru, tetapi ketika kita lebih tenang, datang lebih awal, semua lebih simpel dan kita bisa muter-muter dulu. Parkiran kita juga cukup luas, di Selasar juga mungkin banyak kursi-kursi yang kita siapkan untuk sekedar menunggu sebelum masuk ke dalam ya. Kalau memang belum mau masuk ke dalam, masih mau nunggu di Selasar, masih mau ngobrol, masih mau ngopi, banyak tenan di situ, dan setelah itu mungkin nanti bisa lebih santai dan lebih cool masuk ke dalam sampai ke ruang tunggu. Begitu, disiapkan kopi juga tadi Pak ya, tempat bagi masyarakat kita ya Pak supaya nyaman ya. Ya, ya. Pak, apa komitmen Angkasa Pura dalam meningkatkan pelayanan ke depannya Pak? Ya, tentunya seperti saya sampaikan di awal tadi, kami berkomitmen memberikan hospitality yang lebih baik sehingga penumpang mempunyai pengalaman baru di bandara. Ada apa sih di bandara? Mungkin nanti ada hal-hal baru yang kita berikan. Selain tadi akan ada customer happiness, ada live music. Kita juga nanti mungkin pada hari Lebaran akan memberikan semacam merchandise atau semacam hadiah-hadiah kecil lah kepada penumpang yang bisa membuat penumpang lebih happy selama berada di bandara. Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di bandara. Untuk itu, saudara-saudara mungkin yang akan menggunakan jasa bandar udara, yang akan terbang melalui bandara, don't worry, nikmati fasilitas kami di bandara, dan tentunya ini semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kami. Masyarakat. Ya. Baik, itu dia pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kita jangan khawatir lagi untuk mudik melalui Bandara Sultan Taha, karena segala fasilitas kenyamanan telah disiapkan oleh pihak Angkasa Pura ya Pak ya. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang mudik, tidak ragu lagi untuk mudik di Bandara Sultan Taha. Kebanggaan kita tentunya di Provinsi Jambi ini Pak. Amin. Saya Halim Andrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi kita.